Oke, selamat sore teman-teman Yayasan Eko Agus Prawoto. Sekarang edisi podcast yang kedua. Kebetulan hari ini hari Selasa ya Bu ya, 13 Agustus Rabu. Saya podcast pertama salah hari terus juga. Hari Rabu 13 Agustus 2025 memperingati ulang tahun Pak Eko. Juga kebetulan kita juga akan mengadakan acara peringatan 2 tahun wafatnya Pak Eko Agus Prawoto. Di samping kanan saya kebetulan semuanya ada Mas Iqbal, ada Bu Rina, Bu Eko, ada Mas Widi, nanti introduce masing-masing. Jadi event peringatan 2 tahun ini teman-teman ya, kolaborasi dengan teman-teman seniman, juga teman-teman arsitek dan Yayasan Eko Agus Prawoto sendiri. Nah, ini sekarang kesempatan pertama mungkin ke Bu Eko sebentar ya Mas Widi ya. Yes. Hari ini kebetulan hari ulang tahunnya Pak Eko ya Bu. Ya. Jadi udah hitungnya udah 2 tahun ya wafatnya Pak Eko ya. Dari tahun 2023. Iya, 2023. Lalu Bu Eko sendiri dan ahli waris gitu, bagaimana Pak, masih dalam suasana berduka, berkabung, atau sudah move on, atau bisa diceritakan ke teman-teman yang lain? Ya, kebetulan ini kan ulang tahun yang ke-67. Kalau kami dalam keluarga itu tidak ada rasa bahwa kami sudah melupakan. Serasa itu pasti masih ada di antara kita. Ya seperti banyak orang, apalagi banyak orang teman-teman dari Pak Eko yang mengucapkan, masih tetap ada yang masih ingat mengucapkan selamat ulang tahun. Itu yang sampai saya ya harus menjawab satu persatu dan terima kasih untuk sudah mengingat gitu. Tapi saya juga bilang, wah kalau masih ada ya sekarang berusia 67 gitu. Tapi ada yang menjawab dia masih ada di antara kita, walaupun secara energi, bukan secara fisik lagi gitu. Kalau untuk saya pribadi, dia tidak akan pernah hilang dalam hidup saya gitu. Karena apalagi setelah pernah hidup bersama lebih dari 40 tahun, 2 tahun ini apalah artinya dengan 40 tahun gitu. Pertanyaannya itu sih. Kalau saya ya merasa dia masih ada, kadang masih banyak ingatan-ingatan yang masih timbul lah di antara saya karena ingatan itu kan pasti kenangan itu mesti banyak sekali ya. Abadi ya. Dan itu nggak bisa hilang. Ya nggak tahu sampai kapanpun, mungkin ya sampai saya dipanggil juga gitu ya. Kita akan ketemu di surga. Itu kalau kesan saya sih seperti itu. Oke. Terus untuk anak-anak sendiri sama juga sama. Ya masih anak-anak masih posting selamat ulang tahun Pak. Walaupun sudah di surga. Makasih Bu Rina, Bu Eko. Nah, ini kemudian ada teman-teman seniman yang membantu kami Yayasan Eko Agus Prawoto dalam mempersiapkan acara peringatan 2 tahun. Itu jatuhnya besok 13 September ya Mas Widi ya. Terus setelah itu 13 September khusus untuk hanya undangan teman-teman. Setelah itu 14 September sampai 11 Oktober terbuka untuk umum rencananya Mas Widi. Monggo Mas Widi atau Mas Iqbal bisa menceritakan tentang persiapan acara ini peringatan 2 tahun ini. Aku ya. Ya. Oke, selamat sore, terima kasih. Saya Widi Esmarto Diharjo. Saat ini saya seniman profesional. 2 tahun yang lalu saya berkunjung ke Klego, dan hari itu saya diterima Mas Eko. Dan hari itu menjadi obrolan yang sudah saya tunggu sampai puluhan tahun. Oh, jebule gitu Mas Eko. Gila, langsung mending. Oh, gitu Mas Eko. Halo Mas Widi. Kok Mas Eko langsung? Saya pengen loh ke tempatnya Mas Widi yang di dekat di Piungan sana, di dekat Mas Katrin. Mas Eko, aku tuh
jauh sebelum datang ke Jogja itu sudah mendengung nama Mas Eko dan rumahnya dan kelegungnya gitu kan. Pas saya tinggal di Nanggulan dan di mana. Dan hari itu saya pengen makan, sengaja saya siapkan waktu untuk ketemu Mas Eko. Dan pas hari itu ada. Ketemu ya. Dan saya ditemuin dan pesan-pesan beliau itu kan tadi wong sing sederhana. Jadi kesan yang sangat mendalam buat aku. Wah, ini toh Mas Eko ya. Itu pertamanya. Mas Eko terima aku langsung. Mas Eko ngobrol sama aku dan begitu antusias pengen ke tempat saya. Wih, Mas Eko legend. Dan pesan ternyata obrolan itu obrolan terakhir sampai sehingga saya tidak ketemu untuk selamanya gitu. Jadi itu ketemu pertama dan terakhir. Tapi kesan yang sangat mendalam dia ngomong, Mas Widi, tadi wong itu sing seniman, sing sederhana, tapi bermanfaat. Dalam banget. Mantap ya. Itu kali pertama bertemu atau? Udah 2 kali, tapi yang kedua itu yang pertama selewatan, yang kedua itu benar-benar berdua kayak gini sambil saya makan ngopi di tempat ini. Ya? Mbak Rina ada di warung sana dengan Di dapur. di dapur di warung dan aku sibuk ngobrol berdua. Iya. Terus dia memperkenalkan teman-teman dari Nanggulan ya kan. Terus saya cerita, saya berencana akan pindah ke Jogja. Wes cocok Mas Widi. Wong Yojo gini-gini. Obrolannya kan kita selang-seling bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dan gila ya Mas Eko. Ini loh Mas Eko. Ternyata antara kesederhanaan yang dia ucapkan, beliau ucapkan dengan kesederhanaan yang aku rasa match gitu. Dan teman-teman tuh sampai bingung, lu kok bisa sedekat itu sih sama Mas Eko Prawoto? Enggak. Padahal lu Ani Mawati, si begini, kamu bisa dekat sama Mas Eko? Enggak, perasaan kami yang dekat. Kami bertemu berapa kali, perasaan kami dekat. Sehingga dia ngomong, saya akan ketua Mas Widi ya di Piungan. Kami aja belum selesai. Sudah ngomong seperti itu, ya Mas itu nggak lama kemudian berproses dan nanti hubungannya sama kenapa saya ngomong hari ini di sini. Saya berproses terus dilalai. Saya punya tempat namanya Serambut Widi Studio di Piungan. Terus satu lagi rumah saya di Jalan Bener. Dilalai lagi. Arsiteknya Mas Eko. Rumah yang kami tempati sebagai Serambut Widi Galeri itu yang bikin Mas Eko. Bocorannya dari Pak RT yang memang bersinergi sama Pak Eko, sudah berpuluh tahun di situ bersama Pak Eko. Cerita rumah ini yang bikin Mas Eko. Gila ya, Tuhan itu antik sekali ya, misteri cara mempertemukan. Gila ya, yang bikin Mas Eko dan karya gua itu di sebuah rumah yang dibikin oleh Mas Eko. Ya wis, sudah emang berjodoh. Itu makin aku bahagia, makin aku gila ya. Everything ketemu. Jadi kesimpulan aku, energi yang sama, pikiran yang sama, rasa yang sama itu mempertemukan. Yuk, nggak lama kemudian aku dikasih bocoran sama Mas Bangi. Mas Widi itu rumahnya Mas Eko itu di belakangnya Mas Widi. Aku bersepeda ke situ. Oh ini, aku inget bacanya. Oh ini, aku cuma nadai. Oh iki, ya wis. Aku nggak masuk, nggak apa. Oh iki, bis gitu dok. Yuk, nggak lama kemudian Noni manajerku yang menempati Serambut Widi Galeri ketemu Mbak Rina. Damdum, Mas main ke Mbak Rina. Singkat cerita ngono dok. Mas main ke Mbak Rina, ada sesuatu yang pengen diomong. Ternyata Mbak Rina pengen berpameran, singkat cerita kayak bersambut. Ayo, pas, right time. Ayo pas kita semua. Terus aku menghimpun beberapa sahabat, kebetulan saya sedang S2 di ISI. Sahabat-sahabat saya ada. Saya punya kelompok yang setiap hari ngumpul bareng ngopi. Apa itu nama kelompok? Nama kelompoknya Teras Kiri. Kelompok yang selalu ngumpul di teras sebelah kiri. Bukan omongan kiri, bukan omongan kanan, tapi terasnya sebelah kiri. Atau One Piece sekarang ya Mas? Nah, tapi konotasi orang enggak cuma kebetulan. Ada Iqbal, ada di belakang ada Mas Usman, ada Abu yang masih di kampung, ada Sisu yang lebih perform di Korea hari ini. Kami ngomong terus. Aku cerita, mau nggak? Tak kasih kerjaan, nggak ada duitnya. Saya malah tuh poin, tapi seru kataku, mau banget Mas. Langsung kita dipercaya sama Mbak Rina, suruh 2 tahun Mas Eko Prawoto. Ternyata orang kita ini salah satunya Kang Usman sekarang jadi direktur artistik, ngomong, wah aku pengen banget ketemu Mas Eko. Iqbal juga tanya, ayo Mas Yuda, Bal, nulis kesempatan kamu nulis, ayo Mas Yuda. Ternyata kami bersama Mbak Rina. Mbak Rina bilang ke Noni langsung bilang ke saya, oke, ketemu Mbak Rina langsung klop, ketemu teman-teman langsung klop. Kami menemukan energi yang sama, itu kesimpulannya. Sehingga menjadi hari ini. Dan
ini tempat ini sih gila sih. Iya, Buat ini- aku sih. Ini di Omah Kedondong ya teman-teman kalau belum Ini tahu. Omah Kedondong Di itu- Limasan ini biasanya Pak Eko terima tamu di sini ya Bu ya? Iya, dan saya sampai bilang sama Mbak Rina, saya akan berkantor di sini Mbak. Saya akan ngelukis di sini Mbak. Terlepas dari 2 tahun ini, saya akan sering ke sini untuk Iya. berkarya di sini. Iya. Bahkan saya akan mengerjakan tesis beberapa hari akan di sini bersama teman-teman gitu. Menangkap energi baik ya. Dan langsung ya, Pak ini Eko kebetulan Rima. Iya. kami di grup di geng itu Mbak. Iya. Saya fokusnya lebih pada event, Hmm. mengorganize event, mendorong teman-teman kamu ngapain, kamu ngapain. Nah, kebetulan ini Iqbal, kan dia suka sekali menulis. Dari awal kita ketemu tuh hobi nulis, senang nulis, Mantap. kepenulisan lah. Nah langsung tak kasih tuh, Bal, nulis, siap Mas Widi. The- Itu Bal. The next Agus Itu- Nur mungkin ya. Iya kan, gitu kan ngomong, ngomong. Iya, iya. Iya. Monggo Mas Iqbal Iya. sekarang cerita-cerita monggo. Terima kasih. Kalau saya sedikit saja mungkin ya awalnya diajak Mas Widi Ya. untuk memperkerjakan proyek ini, Iya. kerja di proyek ini seputar penulisan, kuratorial itu, Ya. dan intinya sebuah acara ini untuk merawat ide-ide pemikiran Pak Eko agar terus bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu harapannya kami, dan bisa berkelanjutan, lestari Iya. seperti itu. Jadi ya terima kasih untuk semua yang rela sudah mencurahkan tenaganya untuk mensupport untuk berlangsungnya acara ini. Seperti itu. Iya. Wah, Terus makasih. ini ya, saya pengen Mas Iqbal. kasih pesan juga ke teman-teman bahwa Iya. warisan terbesar menurut saya dari Mas Eko adalah community. Kerja jejaring seperti itu, menurut saya yang saya rasakan. Karena setelah saya jalan-jalan ke beberapa orang, komunitas, Mas Eko tuh suka banget berkomuniti, mempertemukan orang-orang, menjejaringkan, dan saya ternyata saya berkesimpulan itu legacy Mas Eko. Berjejaring, betul nggak, Mbak? Bisa ditambah nggak, Mbak? Mas Eko tuh berjejaring kemana aja? dengan orang ya. Ya kalaupun dia membuat satu instalasi misalnya gitu, walaupun di luar negeri, Ya. itu tetap selalu melibatkan komunitas. Hmm. Dia tidak mau instalasi itu hanya sebagai tontonan, tapi bisa bermanfaat. Misalnya kayak di Singapura itu pernah yang di Esplanade itu, Ya. dia mengundang anak-anak SD, SMP, SMA gitu untuk datang dan membuat graffiti di karyanya dia. Dan itu memang menunjukkan bahwa suatu negara waktu itu yang bisa kita nilai, satu negara kalau seperti di Singapura itu kan nggak boleh ada graffiti, Oh. dan mereka akan takut-takut, Oh. nggak suruh gambar kecil sekali atau apa, tidak berani meluapkan Ekspresi. ekspresinya itu karena takut dengan aturan itu. Iya, iya, ada mungkin ada alasannya ya. Iya. Tapi mereka tetap butuh ruang ekspresi itu Sebetulnya, ya. iya. Makanya Pak Eko Membuatkan itu media- silakan, medium bambu itu. boleh diorat-orat silakan. Itu banyak yang Tidak ada yang berani. oh, tak pikir banyak yang berat. Nggak Walaupun ada. sudah di open Sudah, gitu. tapi tidak ada yang berani. Tapi yang intinya kan Mbak Rina pengen mengatakan bahwa memang betul bahwa Mas Eko suka berjejaring Ya. Iya. dan ngerangkul. Iya, selalu dengan komunitas. Oke, jadi teman-teman ini obrolan ringkas ini. Jadi cerita ini Mas Widi peringatan 2 tahun ini. Terus ada beberapa teman seniman nanya juga kan, oh kenapa nih kan ini temanya seniman X tanda kutip arsitek gitu. Kenapa saya nggak diundang atau apa? Nah ini juga mungkin bisa ceritakan bahwa ini kayak event satelit menuju peringatan 1000 hari ya Mas mungkin 3 tahun besok teman-teman. Ya. Saya melihat bahwa Mas Eko itu ternyata bukan hanya seorang arsitek, tapi selalu beririsan dengan dunia Seni. dengan seniman, dengan dunia seni dan seniman. Bahkan menurut saya sih karyanya Mas Eko karya artwork gitu. Dan saya di sini juga akhirnya saya memang mewakili seniman. Kebetulan kerjaan saya seniman, ya udah saya mewakili seniman untuk membaca Pak Eko untuk bisa menggandengkan, mengiriskan antara arsitek dan ini dan kesenian gitu. Karena Pak Eko tuh memiliki 2 kekuatan itu yang kita ambil ada irisannya gitu. Sehingga seniman yang kita pilih pun seniman yang pernah
berkolaborasi bersinggungan berkolaborasi dengan Pak Eko, dan arsitek yang kita pilih pun yang pernah bersinggungan dengan Pak Eko secara batiniah, secara profesional maupun secara ideologis. Ya. Jadi ini sangat memang sih yang kami bikin di awal sebagai project pilot ini, memang kami bahasanya room intimate banget, bahwa kami pengen memanggil orang-orang dekat dulu. Dari sini kita dapat model. Kira-kira for next. Next setelah ini tidak harus kami yang melakukan. Kami membuat sebuah model, sebuah bentukan acara, modul. Pak Eko modul. Iya. Oke, monggo silahkan. Bisa Itu dikembangkan, bisa sama. dikembangkan, tapi ini modul awal kami, project pilot kami, nanti bisa diduplikasi. Tidak harus Widi, tidak harus Iqbal, tidak harus Abu dan semua, bahkan tidak harus bahkan tidak harus Mbak. Ini tinggal modul itu, oke, dilempar. Silakan diterima mungkin di tahun ketiga oleh siapa, di tahun ketujuh oleh siapa. Tapi saya berharap, saya berdoa semoga ini terus bergulir. Kami hanya menelurkan aja, kami hanya menetaskan, kami hanya membuat sebuah model scale. Oh kayak gini loh yang pengen. Selalu ada irisan seniman dan arsitek, bahwa 2-1-1-2 itu dua dunia itu dua dunia tapi sebenarnya satu tujuannya. Mudah-mudahan ini menjadi embrio, menjadi sebuah embrio besar buat di dunia seniman, di dunia arsitek juga. Nah, kami sebenarnya sama sekali tidak memilah seniman besar atau kecil. Kami di awal hanya pengen memudahkan sebuah proses kerja. Kenapa pilihannya Mas Nasirun, Mbak Mela? Oh, ini langsung di-spill ya, maaf. Karena hampir 1 bulan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa pilihannya itu? Karena bacaan saya paling gampang adalah Mas Nasirun, Mbak Mela, dan si Eko pernah dibikinkan rumahnya oleh Mas Eko. Itu hal yang paling mudah bacaan saya. Sehingga mereka pernah berinteraksi. Selebihnya kami akan mendata lagi. Siapa sih seniman yang pernah berkolaborasi dalam art, berkolaborasi dibikinkan rumah, tapi banyak, di bacaan awal kami hanya menjaring segitu karena keterbatasan informasi kami. Gitu, jadi kami tidak membedakan seniman, tapi kebetulan yang masih kami jaring. Gitu. Pokoknya sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Rina, Mas Widi, Mas Iqbal, teman-teman yang menyaksikan ini. Mohon maaf ini podcastnya sangat ringkas sekali, cepat. Tadi udah di-spill ya teman-teman, nama teman-teman seniman yang akan berkolaborasi di event ini. Sebutin lagi ya, ada Pak Nasirun, Mbak Mela, Mas Eko Nugroho, Mela Yasma tadi, Mas Eko Nugroho, kemudian Studio Jumbuh juga, ada arsitek dari Mas Budi Pradono, Mas Widi Nugroho Bali, juga kemungkinan Tegar ya Bu, Nyimbang Karya nanti. Nah, Tegar Jati Prawoto. Terus ada Pak Suwarno. Yang ngasih sambutan juga Pak Suwarno, ada Pak Armanto juga. Tapi mohon maaf, yang untuk undangan 13 September terbatas teman-teman. Tapi besoknya Minggu 14 September sampai 11 September teman-teman bisa open untuk publik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast sederhana ini. Sampai jumpa pada pembukaan atau event berikutnya. Terima kasih.